Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Mohon maaf tadi belum ada yang join, terus saya tinggal sholat dulu. Waalaikumsalam, Ternyata Pak. iya. Apa selanjutnya kita sepakati aja ya, karena ini untuk yang bulan Ramadan ini memang agak susah sih, emang saya jamnya enaknya gimana ya teman-teman ya, kita sepakati misalnya mulai jam berapa gitu. Jadi biar apa namanya teman-teman juga bisa persiapan atau kalau misalkan waktunya kurang, kita mungkin bisa ganti di hari lain kalau misalkan ada, kalau pas cocok gitu. Tapi kita ini aja deh, nanti kita bahas di grup aja ya. Kita karena udah terlambat ini, saya mulai untuk ini aja. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Udah, Pak. Oke, kita ini waktunya udah tinggal berapa ini? Kurang dari 40 menit kalau nyampe jam 9. Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk diskusi kita pada malam hari ini. Sebentar. Jadi kita lanjutkan untuk penyampaian materi pada malam hari ini. Kita akan memasuki ke sistem bilangan dan gerbang logika. Nah, jadi kita mulai dengan yang dimaksud dengan data. Suara saya terdengar jelas ya, teman-teman ya? Jelas, Pak. Ya, baik. Ya, jadi dalam suatu apa itu yang dimaksud data. Nah, data itu digunakan, banyak digunakan nantinya bila suatu apa namanya eh, mikroprosesor atau mikrocontroller atau komputer itu tidak akan bisa digunakan kalau tidak ada data seperti itu. Nah, karena data itu yang akan digunakan untuk diproses untuk sebagai inputan dan nanti dijadikan sebagai hasilnya sebagai output. Jadi input proses output seperti itu kira-kira. Nah, jadi komputer ini merupakan sebuah pemroses data. Kemudian untuk dapat memproses data, maka hasil prosesnya ini akan diselesaikan di dalam CPU atau Central Processing Unit yang akan diolah secara elektronis. Nah, kemudian komponen lainnya juga itu nantinya akan menyusun salah satunya yaitu tadi untuk digunakan untuk memproses yang dinamakan data ini. Nah, kemudian kita melihat analog data. Data itu ada analog, ada digital. Nah, data itu suatu sinyal yang dikirimkan dari suatu pemancar atau transmitter ke bagian penerima, ke receiver untuk bisa berkomunikasi. Jadi antara ada komunikasi baik dari pemancar transmitter dengan receiver. Kalau tidak ada komunikasi, maka tidak bisa terjadi transmisi data, data transmisi seperti itu. Nah, apa saja dari bentuk-bentuk data tersebut? Bentuk data bisa berupa suara, kemudian bisa berupa huruf, angka, kemudian juga karakter lain. Nah, karakter lain ini bisa juga berupa tulisan tangan yang dicetak seperti itu. Kemudian bisa berbentuk foto, gambar, film, dan lain sebagainya. Nah, nantinya juga data ini sangat penting, apalagi terkait dengan data digital ya nantinya forensik digital digunakan untuk bisa menganalisis kejadian-kejadian untuk mengungkap suatu kasus seperti itu ya yang dimaksud dengan data forensik. Nah, kemudian suatu sistem ini dapat memproses nilai secara kontinu berbanding terhadap waktu, makanya dinamakan sebagai sistem analog. Ini yang dimaksud dengan analog. Jadi sistem analog ini biasanya nilainya diwakili oleh bentuknya bisa berupa tegangan, bisa berupa arus, bisa kecepatan, bisa juga temperatur, dan sebagainya. Nah, dari data-data analog tersebut, misalnya dalam tegangan, nanti ada yang namanya konverter analog, konverter analog ke digital, atau sebaliknya, digital ke analog. Seperti itu. Jadi, misalnya ada suatu inputan berupa tegangan, arus, kecepatan, atau temperatur.
Ini akan masuk diukur melalui sensor. Kalau tegangan berarti ya pengukur tegangan. Nah, itu nanti dimasukkan dalam suatu modul konverter yang bisa diubah menjadi digital. Nah, digital ini yang nantinya akan diproses seperti itu. Kalau temperatur nanti dipasang di termokouple misalnya. Termokouple ini yang akan mengukur temperatur suatu tempat. Nah, itu nanti data-data analog itu akan dibaca sebagai data analog. Nah, kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat di sini gambar grafik nilai tegangan terhadap waktu. Tegangan secara analog ya. Kita lihat di sini misalnya, ini kan untuk sumbu Y-nya, ini merupakan tegangan. Tegangan ini yang garis di sumbu aksis X-nya ini di tegangan 0, kemudian di bawahnya itu minus, di atasnya adalah positif. Nah, ini seiring berjalannya waktu yang menunjukkan di sumbu X. Sebentar, saya pakai pointer. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ketika waktu menunjukkan 5 detik, ini tegangan mencapai di 4 volt. Kemudian setelah 5 detik berikutnya atau 10 detik, itu tegangan menunjukkan di 0. Dan seterusnya 5 detik berikutnya di minus 4. Dan 5 detik berikutnya itu di 0. Nah, ini akan membentuk suatu grafik sinusoidal. Jadi bentuk seperti sinus, grafik sinus, ya ini menunjukkan seperti ini. Seiring berjalan waktu, jadi ini menunjukkan tegangan bolak-balik. Jadi antara positif, 0, dan negatif. Begitu seterusnya. Ini contoh suatu tegangan analog terhadap waktu. Nah, kemudian selain data analog ada juga data digital. Data digital ini merupakan sistem yang memproses nilai diskrit. Jadi diproses sekuensial dari langkah demi langkah. Nah, dinamakan sebagai digital. Nah, pada sistem digital ini untuk menunjukkan suatu nilai digunakan simbol yang dinamakan sebagai digit. Kemudian pada suatu sinyal pada grafik, contohnya misalnya tadi ya, grafik yang tadi itu akan dibuat untuk didigitalkan gitu dengan menggunakan ADC, analog to digital converter yang tadi saya sebutkan. Jadi ini menggunakan konverter dari analog ke digital. Kemudian ADC ini, yaitu yang konverter dari analog ke digital ini, secara kontinu sinyalnya ini akan diubah menjadi sinyal diskrit dengan cara membuat suatu sampling tiap detik, tiap satuan waktu. Nah, teman-teman bisa lihat di berikutnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini konversi dari nilai tegangan yang tadinya analog diubah menjadi digital atau didigitalkan seperti itu. Ini ini dibuat seperti ini. Nah, kemudian dalam suatu komputer, ini komputer adalah sebuah perangkat elektronik di mana data yang dapat diolah adalah data yang direpresentasikan oleh sinyal listrik. Kemudian sinyal itu yang digunakan bisa dianalogikan dengan saklar listrik. Nah, teman-teman untuk bisa memahami yang dimaksud dengan apa namanya perbandingan antara analog dan digital. Nah, digital ini dianalogikan sebagai suatu saklar. Bila tombol off, kondisi mati, ini bisa anggaplah sebagai data 0, dan ketika on atau hidup, anggaplah sebagai angka 1, seperti itu. Nah, ini jika saklar pada kondisi off, maka komputer membaca sebagai data 0, dan jika saklar dalam kondisi hidup, maka komputer tersebut membaca sebagai angka 1. Kemudian sebuah komputer itu terdiri dari saklar-saklar yang sangat banyak jumlahnya menggunakan suatu komponen elektronik berupa transistor. Nah, kalau kemarin kita melihat mikroprosesor itu terdiri dari ribuan transistor. Nah, transistor ini yang akan berperan sebagai apa namanya ini, sebagai saklar-saklar yang sangat banyak yang dia berperan sebagai komponen elektronik untuk membaca antara data 0 dan data 1 seperti itu. Nah, jumlah dari transistor yang digunakan bisa sampai jutaan. Ya, ini jutaan sehingga dapat memproses data dari jutaan angka 0 dan 1. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada gambaran. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk bisa menunjukkan bagaimana data digital itu ketika saklar itu kondisi 0, kondisi mati, ini
dianalogikan sebagai data 0 dan ketika hidup ini data 1 ini yang dimaksud dengan data digital. Berikutnya ada bits. Bit ini setiap angka 0 dan 1 biasa disebut sebagai bit. Bit adalah singkatan dari binary digit. Nah, dalam kata binary ini dia diambil dari nama binary number system, sistem bilangan biner. Sehingga di bilangan biner itu ada 0 dan 1 dan masing-masing itu disebut sebagai bit. Bila kita lihat di tabel sistem bilangan biner sebentar di slide berikutnya. Nah, ini di tabel sistem bilangan biner ada digit 0, ada digit 1, ini disebut sebagai 1 bit. Ini juga untuk satu digit 1 ini 1 bit juga. Nah, ketika ada 4 digit ini disebut sebagai 4 bit. Paham ya teman-teman ya, 4 bit. Dan di bawahnya ini ada 8 bit. 8 bit. Nah, untuk satuan yang lebih besar lagi, 8 bit sama dengan 1 byte. Seperti itu teman-teman. Jadi ini yang dimaksud dengan digit. 1 bit. 1 bit itu ya 1 digit seperti itu. Bukan 1 digit. Ini kan ada digit 0, digit 1. Nah, ini disebut sebagai 1 bit. Nanti kalau satu karakternya, satu karakter itu sebagai 1 byte gitu atau 8 bit. Nah, kemudian kita menginjak ke sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner ini disusun dari angka-angka yang sama seperti dalam sistem bilangan desimal. Kalau sistem bilangan desimal itu sistem bilang 10 ya. Yang sering kita desimal ini menggunakan angka 0 sampai 9. Dan sistem bilangan biner ini, sedangkan di bilangan biner menggunakan 0 dan 1, karena hanya ada 2 digit 0 dan 1, seperti itu. Sedangkan di desimal itu ada 10 jenisnya, itu mulai 0 sampai 9. Nah, kita lihat konversi dari tabel sistem bilangan antara desimal dan biner. Bila desimalnya 0, di binernya 0. Untuk 1, ini adalah 1 juga. Nah, untuk 2, ini sistem binernya adalah 10. Teman-teman udah ada yang paham ya ini tentunya. Nanti kita bahas lebih detailnya. Untuk 3, itu di sistem biner adalah 11 atau 1, 1. Kenapa bisa begitu? Nanti di slide berikutnya akan dibahas. Nah, kemudian di desimalnya 4, itu binernya adalah 100 atau 100. Kemudian untuk biner 101 itu adalah di desimal 5 dan seterusnya. Sampai misalnya 7 desimal sama dengan 111 biner. Seperti itu. Nah, berikutnya kita mengenal data terkait dengan data itu ada bytes. Bila tadi ada bit, maka sekarang ada bytes. Nah, untuk bytes ini saya lanjutkan. Pengolahan data yang paling sering digunakan di sini adalah pengolah kata atau word processing. Nah, kemudian ketika kita sedang melakukan suatu pengolahan kata, ini komputer bekerja menggunakan keyboard. Nah, apa fungsi keyboard ini? Nah, kemudian di keyboard itu sendiri ada sekitar 101 tombol yang mewakili karakter mulai dari alfabet A, B, C, dan seterusnya. Nah, kemudian juga kita temui ada karakter 0 sampai 9 dan ada karakter spesial, karakter kata lain yang diperlukan. Ini seperti titik, koma, kurung buka, kurung tutup, pagar, persen, bintang, dan seterusnya. Nah, seluruh karakter yang ada pada keyboard tentu saja harus didigitalkan. Nah, untuk bisa, kenapa harus didigitalkan?
didigitalkan karena harus dibaca oleh komputer. Seperti itu teman-teman ya. Nah, karakter-karakter tersebut diwakili oleh angka-angka baik 0 dan 1. Nah, kemudian bit yang digunakan adalah 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 8 bit biner dan 8 bit biner ini disebut sebagai byte. Seperti tadi disampaikan bahwa 8 bit itu sama dengan 1 byte dan sistem ini yang digunakan selanjutnya kita akan gunakan. Nah, untuk sistem bilangan biner sendiri, banyaknya kombinasi itu dihitung sebagai 2n kurang dari sama dengan m. Untuk n adalah jumlah bit dan m adalah kombinasi yang dapat diwakili dari setiap bilangan biner tersebut. Nah, sehingga untuk 8 bit biner, 8 bit biner kita bisa hitung yaitu 2 pangkat 8 sama dengan 256 kombinasi maksimal. Jadi ketika kita menggunakan kode ASCII, misalnya ada 8 bit biner, maka jumlah kombinasi yang mungkin sekitar 2 pangkat 8 atau 256 kombinasi dari bit tersebut. Berikutnya kita lihat ini contoh beberapa karakter yang kita temui di keyboard. Misalnya untuk karakter A, nilai bitnya ini 01000001. Ini bila dikonversi byte-nya adalah 65 byte seperti itu. Ini untuk desimalnya, sedangkan ini adalah binernya dan seterusnya. Ini ada karakter B, C untuk A kecil, B kecil, dan seterusnya. Ini semua yang ada di karakter di keyboard ini dibaca sebagai bit biner atau bytes untuk desimal. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika kita mengetik kata digital, nah ini digital gitu ya. Simbol yang digunakan adalah 6 huruf, 1, 2, harusnya 7 huruf. Maksudnya 7 huruf digital. 7 huruf. Nah, saat komputer mengolahnya, 7 huruf tersebut akan di 7 byte yang kemudian mohon maaf ini salah ketik ya, yang kemudian akan diletakkan pada memori RAM dan kemudian komputer ketika mengetik akan disimpan dalam hard disk seperti itu. Nah, ini mekanisme bagaimana cara kerja ketika kita menginput atau mengetik di keyboard seperti itu teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, berikutnya di sini menunjukkan untuk bit ini binary, definisi dari bit ini binary digit 0 dan 1. Kemudian untuk bytes atau disimbolkan B besar yang merupakan sama dengan 8 bit. Kemudian untuk kilobyte atau 1 kilobyte KB ini merupakan sama dengan 1024 byte seperti itu teman-teman ya. Nah, ini contohnya untuk misalnya ini 1000 byte. Nah, ukuran sebagai contoh aja, ukuran email biasa itu sekitar 2 kilobyte. Email yang kira-kira sekian karakter seperti itu. Atau kalau misalnya 10 halaman dokumen itu kira-kira misalnya 10 kilobyte seperti itu. Kemudian ada satuan megabyte, ada gigabyte dan terabyte. Saat ini bila teman-teman mempunyai hard disk eksternal, udah satuannya sudah mencapai terabyte ya atau sekitar 1024 gigabyte. Atau di sini bisa disebut sebagai 1 triliun byte untuk dikonversi ke bitnya itu menjadi 8 triliun karena 1 byte adalah 8 bit. Nah, ini data yang dapat ditransmit secara teori pada fiber optik selama 1 detik. Nah, ini data transmisi yang bisa dikirimkan, ditransmisikan melalui fiber optik. Nah, standar yang digunakan sebagai digitalisasi elektronik ini contohnya adalah kode ASCII seperti itu. Berikutnya kita lihat untuk ASCII itu ASCII merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Nah, ini standar ASCII ini yang nantinya banyak kita jumpai ya digunakan pada industri untuk bagaimana bisa mengkodekan huruf. Jadi setiap huruf, angka, karakter itu dikodekan dalam kode ASCII. Ini
bentuknya ada sekitar 256 code, 256 masing-masing 8 bit biner yang bisa ditampung. Nah, kita lihat untuk tabel ASCII ini menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada kode sistem tidak tercetak atau non-printable system code. Ini antara 0 sampai 31. Kemudian ada ASCII yang lower ASCII antara 32 sampai 137, di mana kode untuk yang lower ini diambil dari code sebelum ASCII tersebut digunakan, yaitu sistem American ADP. Nah, sistem yang bekerja pada 7 bit biner. Kemudian higher ASCII atau ASCII yang lebih tinggi ini antara 128 sampai 255, dan bagian ini yang dapat diprogram sehingga dapat mengubah karakter atau bisa diprogram karakternya seperti itu. Berikutnya kita menginjak ada program code, di mana yang telah disebutkan di sebelumnya tentang data yang digunakan pada komputer. Kemudian di sini banyak data pada komputer personal. Ini tipe data ada dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu program code, di mana data digunakan untuk menjalankan fungsi komputer. Kemudian juga ada data user seperti teks, gambar, dan suara. Kalau program code ini nantinya data akan digunakan untuk menjalankan fungsi komputer. Sedangkan data user ini datanya bentuknya seperti contohnya tadi ya, macam-macam ya, ada teks, gambar, suara, kemudian video bisa juga. Kemudian untuk CPU-nya ini yang didesain untuk mengenali instruksi-instruksi yang kemudian dapat diproses bersama-sama dalam data user. Nah, program code ini adalah merupakan suatu kumpulan instruksi-instruksi di mana dia akan dieksekusi, dijalankan satu persatu secara berurutan, sekuensial. Nah, kemudian ketika program tersebut dijalankan, jadi instruksi-instruksi itu akan dieksekusi satu persatu. Kemudian ketika kita mengklik mouse atau menghentikan sesuatu pada keyboard, maka instruksi tersebut akan dikirim dari software ke CPU yang dibaca. Tentunya akan dibaca sebagai bentuk digital atau binary seperti itu. Berikutnya kita akan menginjak ke sistem bilangan. Kita akan melihat beberapa sistem bilangan yang akan digunakan atau yang sering digunakan. Yang pertama kita melihat bilangan desimal. Kita lihat representasi dari bilangan desimal seperti ini ya. Dn, ini n ini jumlah dari datanya sampai kemudian D2, D1, D0 dan seterusnya, D-1, D2 sampai Dm. Seperti itu teman-teman. Jadi artinya di sini adalah Dn kali 10 pangkat n ditambah D2 kali 10 pangkat 2 dan seterusnya. Jadi sebagai contoh, apabila kita melihat bilangan desimal seperti ini, 1, 2, 3, maka ini artinya adalah 1 dikali 10 pangkat 2. Mengapa 2? Karena yang di belakang ini adalah dihitung mulai dari 10 pangkat 0, kemudian yang kedua dari kiri atau kita lihat ini angka 2, ini dikalikan 10 pangkat 1, dan yang paling kiri ini 10 pangkat 2, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini kita lihat 1 kali 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 10 pangkat 1 ditambah 3 kali 10 pangkat 0. 1 itu dari sini, kemudian 2 ini, dan yang 3 ini adalah yang karakter terakhir. Jadi bila kita proses ini 1 kali 10 pangkat 2 itu 100 kali 1 hasilnya 100, kemudian 2 kali 10 pangkat 1 adalah 20, dan 3 kali 10 pangkat 0 adalah 10 pangkat 0 adalah 1, 3 kali 1 sama dengan 3, sehingga 100 ditambah 20 ditambah 3 ini 123, seperti itu. Ini logikanya untuk bilangan desimal. Jadi setiap karakter ini dikalikan 10 pangkat di posisinya, seperti itu. Jadi ini menunjukkan, anggaplah ini menunjukkan yang paling kanan ini adalah satuan, kemudian puluhan, dan yang paling kiri adalah ratusan. Itu untuk memudahkan aja. Jadi positional value-nya seperti ini teman-teman. Ini 10 pangkat 2, berikutnya 10 pangkat 1, dan 10 pangkat 0. Ketika di sebelah kiri ada lagi, misalnya 4 digit, ya berarti itu 10 pangkat 3 atau ribuan. Seperti itu. Jadi ini MSD disebut sebagai most significant decimal, dan ini least significant decimal.
MSD-nya ini 1 dan LSD-nya ini adalah 3. Seperti itu. Berikutnya untuk bilangan biner. Oh, untuk bilangan desimal, desimal kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Berikutnya kita melihat bilangan biner. Bilangan biner ini merupakan apa namanya? Dua ya, bilangan biner itu dari angka 2. Nah, misalnya ini 2 pangkat 5 ini sama dengan 32, kemudian 2 pangkat 2 ini sama dengan 4, dan seterusnya. Ini ada 2 pangkat 4. Kalau tadi desimal adalah 10, jadi base-nya itu dipangkatkan 10, 10 pangkat n, kemudian 10 pangkat berikutnya n-1, dan seterusnya. Tadi kan 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, dan 10 pangkat 0. Kalau ini, biner ini ya, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai 2 pangkat 0, seperti itu. Ini jumlah simbol radiksnya ini adalah 2, dan simbolnya ini 0 dan 1 untuk bilangan binernya. Nah, untuk bilangan biner, teman-teman bisa mengalihkan bilangan paling kanan terus ke kiri dengan apa namanya, konfigurasi seperti berikut ini. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Mulai paling kanan terus ke kiri. Jadi yang paling kanan itu yang pangkatnya paling kecil, itu ini seperti ini, 2 pangkat 0. Misalnya contoh, ini ada 1, 0, 1, 1, 0. Ini simbol 2 ini merupakan bilangan binary. Biasanya ada simbol 2-nya ini untuk memudahkan kita untuk mengenali kalau ini bilangan binary, seperti itu. Nah, bila kita konversikan ke bilangan desimal, maka kita lihat ini yang paling kanan ini 2 pangkat 0, 2, kemudian sebelah kiri 2 pangkat 1, kemudian 2 pangkat 2, kemudian 2 pangkat 3, dan paling kiri, maaf, ini adalah 2 pangkat 4. Jadi bila kita mau konversikan ke bilangan desimal, maka kita lihat ini angkanya. Ini 1 ya, berarti ini 1 kali 2 pangkat 4. Kemudian ditambahkan yang karakter berikutnya, ini 0 dikali 2 pangkat 3. Berikutnya lagi, ini ada 1 dikali 2 pangkat 2, ditambah, ini adalah 1 kali 2 pangkat 1, ditambah, terakhir karakter yang paling kanan, ini 0 kali 2 pangkat 0. Sehingga bila kita hitung, ini ada hasilnya 16, yang ini 1 kali 2 pangkat 4, kemudian berikutnya adalah hasilnya 0, berikutnya adalah 4, yang ini 1 kali 2 pangkat 2, kemudian ini 1 kali 2 pangkat 1 adalah 2, dan terakhir ini adalah 0. Sehingga dijumlahkan 16 tambah 0 tambah 4 tambah 2 tambah 1, hasilnya adalah 22. Artinya apa? Artinya bilangan biner 10110 sama dengan atau setara dengan 22 bilangan desimal. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Ada pertanyaan? Masih bisa ya, masih bisa diterima ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau untuk yang lanjutan dari bilangan biner ini, nah kita direpresentasikan sebagai berikut. Ini binary BN, kemudian B2, B1, B0. Ini maksudnya karakternya ya, ini pangkatnya seperti itu. Kemudian ada koma, ini untuk misalnya bilangan yang tidak bulat atau pecahan seperti itu. Ini desimalnya. Ini ada Bn kali 2 pangkat N, ditambah B2 kali 2 pangkat 2, dan seterusnya. B1 dikali 2 pangkat. Kenapa ini N? Ini bisa 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan B3 ya dikali 2 pangkat 3, depan sebelah ke kiri lagi ada B4 kali 2 pangkat 4, dan seterusnya. Demikian juga di sini untuk setelah 0 ada B-1 kali 2 pangkat minus 1. 2 pangkat minus 1 itu adalah sama dengan setengah 1/2 pangkat 1, seperti itu. Ini juga B-2 dikali 2 pangkat minus 2, seperti itu, dan seterusnya. Nah, kita lihat contoh, misalnya ini. Contoh berikutnya ini ada 111 biner, atau ada 3 karakter, 111 binary.
kita hitung dalam bilangan desimal, maka kita lihat di sini adalah 1, maka kita tulis 1 kali 2 pangkat 2 ditambah dengan 1 ini yang karakter berikutnya, 1 dikali 2 pangkat 1, dan yang terakhir ini adalah 1 juga, ini 1 kali 2 pangkat 0. Sehingga kita hitung 1 kali 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, ditambah 1 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2, ditambah 1 kali 2 pangkat 0 adalah 1. Sehingga 111 binary itu sama dengan 7 desimal. Seperti itu ya teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Bila kita lihat MSB ini yang karakter paling kiri dan LSB adalah yang paling kanan. Atau ini most significant binary, ini least significant binary. Ada pertanyaan teman-teman? Saya lanjutkan. Nah, bagaimana untuk konversi dari desimal ke biner? Kalau tadi contoh tadi adalah biner ke desimal, kita coba balik dari desimal ke binary atau ke biner. Nah, konversi bilangan desimal bulat, caranya teman-teman bisa bilangan bulat tersebut dibagi dengan 2 secara suksesif. Dibagi dua, seperti itu. Dan kita lihat sisanya. Sisa hasil pembagian sampai sisanya itu sama dengan 0. Nah, dari sisa-sisa pembagian tersebut akan membentuk hasilnya. Yaitu sisa yang pertama akan menjadi least significant bit atau LSB. Dan sisa yang terakhir akan menjadi MSB atau most significant bit. Contoh konversi dari 179 desimal ke biner. Nah, kita lihat di sini 179 dibagi 2, hasilnya 89, menyisakan 1. Kemudian 89 dibagi 2 lagi, hasilnya 44, sisanya 1. Paham ya kenapa bersisa ya? Jadi 89 kalau dikalikan 2 itu hasilnya 178. Jadi masih ada sisa 1 untuk 179 seperti itu. Kemudian 89 ini dibagi 2 hasilnya 44, karena 44 dikali 2 88, makanya sisanya 1. Kemudian 44 dibagi 2 lagi hasilnya 22, dan ini pas habis jadi sisanya 0. Kemudian 22 dibagi 2 hasilnya 11, bersisa 0, dan seterusnya 11 dibagi 2 hasilnya 5, sisa 1, 5 dibagi 2 hasilnya 2, sisa 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0, dan 1 dibagi 2 tidak bisa ya, 1 dibagi 2 itu kan setengah, nggak bisa, ini harus bulat, jadi dianggap hasilnya adalah 0, namun menyisakan bersisa 1, dan ini sudah habis, selesai. Sehingga kita tulis yang paling terakhir ini merupakan most significant bit atau MSB, dan yang terakhir di atas ini adalah LSB, sehingga kita tuliskan dari bawah ini 10110011, jadi 179 desimal. Bila kita konversikan menjadi angka biner, hasilnya adalah 10110011. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Mudah ya? Saya lanjutkan. Nah, untuk konversi fraksi-fraksi desimal ke biner, ini tadi ya dikalikan dengan 2 secara berulang sampai fraksi hasil perkalian sama dengan 0. Atau sampai jumlah penempatan biner yang diharapkan. Namun, untuk digit keseluruhan hasil perkalian, ini merupakan jawaban dengan yang pertama itu adalah MSB dan yang terakhir LSB. Nah, ini untuk bagaimana konversi ketika bilangannya adalah merupakan bilangan desimal. Maksudnya apa namanya ini? Pecahan desimal maksudnya. Konversi kita lihat kita konversikan 0,3125 desimal dikonversikan ke biner. Jadi kita lihat di sini dikalikan dengan 2. Nah, ini 0,3125 dikalikan 2 hasilnya adalah 0,625, karena ini tepat sehingga sisanya 0. Kemudian 0,625 ini dikalikan 2 lagi hasilnya adalah 1,25, dan ini apa namanya? Sebentar. Ini sebentar, satunya dari mana ini? Sebentar. 1010. Ntar saya periksa lagi apakah memang sudah benar.
Berikutnya ini, oh ini sebentar. Ini satunya di depan ini. Yang di depan ini, apa namanya? Ada di belakang komanya ini satu. Kemudian ini 0,25 dikali 2 sama dengan 0,50. Ini 0 karena depannya ini 0. Kemudian hasil dari ini 0,5 dikali 2, ini hasilnya adalah 10 sehingga dituliskan. Bila di sini kita lihat, maka kita tuliskan ini dari MSB ke LSB. Kalau yang untuk bilangan desimal, maka pecahan desimal kita tuliskan MSB-nya yang di atas seperti itu. Jadi 0,3125 desimal bila dikonversikan dengan apa namanya biner menjadi 0,0101 seperti itu. Ini saya ulangi. Jadi ini dikalikan ini hasilnya ini dituliskan yang bilangan di sebelah kiri dari koma. Ini 0 maka ini tuliskan 0. Kemudian di sini hasilnya ada 0,625 dikali 2 itu 1,25. Ini bilangan bulatnya ini 1. Berikutnya 0,25 kali 2 ini 0,50 sehingga ini 0 dan 0,5 kali 2 ini 1,0 dan ini dituliskan 1. Ini hasilnya jadi 0,0101 biner. Seperti itu ya teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Berikutnya saya lanjutkan ke bilangan oktal. Untuk bilangan oktal ini disebut sebagai bilangan berbasis 8. Sehingga bisa diartikan ada 8 jenis atau 8 buah simbol yang akan mewakili bilangan ini. Dimulai dari 0 sampai 7, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya sampai terakhir adalah 7. Nah, bila desimalnya ini 0 sampai 7, kemudian binernya ini, oktalnya adalah ini. Karena ini oktalnya untuk sampai 0 sampai 7 masih sama dengan desimal ya. Entah untuk binernya seperti ini. Kemudian berikutnya bisa direpresentasikan untuk bilangan oktal sebagai berikut. Ini mirip ya dengan yang tadi, ON dan seterusnya sampai O2, O1, O0, O-1, O-2 sampai OM seperti itu. Nah, ini ON ini kali karena oktal itu basis 8 maka kali 8 pangkat N. Kemudian O2 kali 8 pangkat 2 ditambah O1 dikalikan 8 pangkat 1 dijumlahkan dengan O0 kali 8 pangkat 0 dan seterusnya. Untuk yang minus 0 minus 1 kali 8 pangkat minus 1 dan seterusnya. Kita lihat contohnya, misalnya kita mempunyai angka oktal 567. Kita ubah ke desimal, maka kita lihat di sini karakter yang paling kiri kita tuliskan di sini 5 kali ini ada 8 pangkat 0, 8 pangkat 1 dan ini 8 pangkat 2 sehingga 5 dikali 8 pangkat 2 ditambah 6 kali 8 pangkat 1 dijumlah dengan 7 kali 8 pangkat 0. Hasilnya 5 kali 8 kuadrat adalah 320, kemudian 6 kali 8 pangkat 1 itu 48, dan ditambah dengan 7 kali 8 pangkat 0 adalah 7. Hasilnya adalah 375 desimal. Jadi bilangan 567 oktal dikonversi ke desimal adalah 375. Kemudian berikutnya, di slide berikutnya, bagaimana bila konversinya dari desimal ke oktal? Bila sebelumnya adalah oktal ke desimal, maka kita akan lihat desimal ke oktal. Nah, caranya kalau tadi desimal ke biner itu dibagi dengan 2, 2, 2 seperti itu. Dibagi secara suksesif, ini juga sama. Maka bilangan desimal tersebut dibagi dengan 8 dan ditulis sisa pembagiannya, kemudian dilanjutkan pembagian lagi sampai terakhir itu yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, kemudian tulis hasil pembagiannya tersebut mulai dari sisa pembagian yang pertama sampai dengan sisa pembagian yang terakhir. Nah, misalnya kita contohnya ini 266. 266 bilangan desimal dikonversi ke oktal. Bagaimana caranya? 266 dibagi 8. 266 dibagi 8 itu 33.
hasilnya adalah 2. Kemudian 33 dibagi 8 hasilnya adalah 4 dan sisanya 1. Berikutnya 4 dibagi 8 tidak bisa, maka sisanya adalah 4. Ini harusnya ada satu baris lagi ya. 4 dibagi 8 nggak bisa ya hasilnya. Sisanya sehingga 4. Sehingga 266 desimal bila dikonversikan ke oktal ditulis sisa yang MSB-nya tadi yang paling bawah itu 4, 1, dan 2. Sehingga 266 desimal dikonversikan menjadi oktal adalah 412 bilangan oktal. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Halo? Suara saya masih bisa didengar jelas ya? Ini gimana? Mau ini udah jam 9, kita akan tetap lanjut atau gimana? Saya lanjutkan aja ya. Sedikit lagi deh, mungkin sekitar 15 atau 20 menit lagi. Berikutnya, ini ada konversi bilangan biner ke oktal. Konversi biner ke oktal. Nah, bagaimana cara mengkonversikan? Nah, konversi dari bilangan biner ke oktal ini bisa dilakukan dengan mengelompokkan bilangan biner mulai dari LSB atau least significant bit. Kemudian setiap kelompok ini terdiri dari 3 bit. Nah, kita kelompokkan menjadi masing-masing 3 bit, 3 bit, 3 bit. Nah, kemudian konversikan setiap kelompok ke bilangan oktal. Nah, ini mudah juga caranya. Contohnya, misalnya ini kita lihat ya, bilangan binernya seperti ini, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Kemudian kita bagi 3 bit, 3 bit dari paling kanan, maka kita kelompokkan, ini ada, kebetulan ini pas ada 9, 9 karakter, sehingga ini adalah 100, maaf bukan 100 ya, harusnya bacanya 1, 0, 0, 1, 1, 1, dan 0, 1, 0. Nah, bila kita lihat ini 100, 111, dan 0110, ini bisa langsung kita ubah ke bilangan oktal. Misalnya ini 1 kali 8 pangkat 2. Sebentar, kok 2 pangkat 2 maksudnya, karena ini kan ke biner ya. Biner itu kan 2, berbasis 2. Jadi 100 itu berarti 1 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 1, dan 0 kali 2 pangkat 0. Sehingga 100 ini merupakan bilangan apa namanya? Bilangan oktalnya adalah 4. Kemudian ini 111 ini dari biner ini merupakan 7 karena ini 1 di sini nilainya adalah 1 kali 2 pangkat 2. Kemudian karakter yang berikutnya ini 1 kali 2 pangkat 1. Dan terakhir ini 1 kali 2 pangkat 0. Sehingga ini nilainya adalah 4, ini nilainya 2, dan ini 1. Sehingga bila dijumlahkan 4 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Kemudian yang 3 bit berikutnya 010 ini bila kita konversikan ini 3 bit ini dari binarinya, maka ini nilainya adalah ini 0 kali 2 pangkat 2, kemudian ini 1 kali 2 pangkat 1, dan 0 kali 2 pangkat 0. Ini hasilnya adalah 2. Sehingga 3 bit pertama ini nilainya adalah 4, 3 bit berikutnya adalah 7, dan 3 bit terakhirnya adalah 2. Sehingga 100, 111, 010 untuk bilangan biner dikonversi ke oktal itu adalah 472. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa ini dikelompokkan 3 bit? Karena ini 3 bit ini merupakan basis dari 8 atau bilangan oktal. Berikutnya, bagaimana bila oktal ke biner? Nah, ini untuk konversi oktal ke biner.
Konversi bilangan oktal ke biner bisa dilakukan dengan cara mengkonversi setiap digit bilangan oktal menjadi 3 bit bilangan biner. Nah, ini mirip ya, tinggal dibalik. Contohnya, misalnya 472 bilangan oktal dikonversikan ke biner, maka kita lihat per karakter. Ini ada 4, 7, dan 2. Jadi kita tuliskan 4, 7, dan 2. Dan ini masing-masing diubah menjadi 3 bit biner. 3 bit biner. Jadi 4 ini diubah ke 3 bit biner yaitu 100. Kemudian untuk 7, ini 3 bit binernya adalah 111 dan 2 adalah 010. Kemudian setelah ketemu dari masing-masing karakter ini diubah ke 3 bit biner, kemudian kita kombinasikan atau kita gabungkan. Jadi ini ada 100 digabung dengan 111 dan digabung dengan 010 sehingga 472 bilangan oktal bila dikonversikan menjadi biner adalah 100111010 bilangan biner. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami ya. Saya lanjutkan. Kita menginjak ke bilangan heksadesimal. Nah, untuk bilangan sebentar lagi aja deh ya. Soalnya mungkin ada teman-teman yang sepertinya kemarin ada teman-teman yang masih di di sana waktu Indonesia bagian tengah ya, mungkin lebih malam lagi ya. Oke, mungkin sekitar sedikit aja ini. Bilangan heksadesimal ini biasa disebut sebagai bilangan berbasis 16. Artinya ada 16 buah simbol yang mewakili bilangan ini. Contohnya ini ya, untuk desimal itu desimalnya adalah 0 sampai 15, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 14, 15. Kemudian binernya ini per 4 bit, jadi seperti 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya sampai yang 15 adalah 1, 1, 1, 1. Kemudian untuk heksadesimalnya di sini disimbolkan mulai dari 0, 1, 2, sampai 9. Nah, setelah 9 apa? Untuk desimal 10, karena sudah habis simbol desimalnya ya, maka kita gunakan untuk heksadesimal itu ada A. Jadi 10 itu untuk heksadesimal itu adalah A. Kemudian untuk 11 adalah B, untuk 12 adalah C, 13 D, 14 E, dan 15 adalah F. Begitu, teman-teman. Nanti untuk 16, jadi di depannya nanti di sini ada 1F seperti itu. Yang F itu 15 yang ditambah 1, jadi desimalnya adalah 16. Nah, untuk bilangan heksadesimal, ini sistem bilangan heksadesimal ini disebut juga yang tadi ya, berbasis 16 karena memiliki 16 buah simbol, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, seperti itu. Kemudian simbol sebagai informasi, simbol A, B, C, D, E, F ini setara dengan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, representasinya untuk bisa memahaminya seperti ini. Heksadesimal dilambangkan H, ini HN, H2, HN ini ya misalnya H5, 4, 3, H2, H1, H0, dan seterusnya. Kemudian H-1, H-2, sampai HM. Dan disimbolkan di sini karena berbasis 16, jadi HN dikalikan 16 pangkat N. Kemudian kalau ada H3 ya berarti H3 kali 16 pangkat 3, dijumlahkan H2 kali 16 pangkat 2, ditambah H1 kali 16 pangkat 1, ditambah H0 kali 16 pangkat 0, dan seterusnya. Kemudian kita melihat contoh. Untuk contoh, misalnya bilangan heksadesimal. Kita konversikan dengan bilangan ke desimal. Nah, di sini ada 2 AF bilangan heksadesimal, 2 AF bilangan heksadesimal, maka kita tinggal 2 dikalikan dengan 16 pangkat 2. Kenapa 16 pangkat 2? Karena ini ada 3 karakter. Karakter yang paling akhir adalah 16 pangkat 0, karakter di sebelah kirinya ada 16 pangkat 1, dan paling kiri itu adalah 16 pangkat 2. Jadi ini 2 kali 16 pangkat 2
ditambah A tadi ingat ya, A itu adalah 10. Jadi simbol A di heksa itu adalah di desimal adalah 10. Jadi 10 kali 16 pangkat 1. Kemudian F di bilangan desimal adalah 15 nilainya. Jadi F ini 15 kali 16 pangkat 0. Sehingga hasilnya 2 kali 16 kuadrat itu adalah 512. Kemudian 10 kali 16 pangkat 1 adalah 160. Dan 15 kali 16 pangkat 0 adalah 15. Jadi 2AF bilangan heksadesimal itu sama dengan 687 bilangan desimal. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin pertemuan kita saya cukupkan dulu sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo teman-teman. Masih bisa didengar suara saya? Masih, Pak. Masih ya, oke. Ya, ya udah karena ini sudah melebihi juga. Nanti untuk materinya, termasuk yang kemarin, saya kirimkan. Saya di e-learningnya masih belum, sama adminnya belum dimasukkan ke mata kuliah mikroprosesor. Jadi saya belum bisa upload materi-materi sebelumnya. Jadi nanti saya coba kontak untuk admin akademiknya. Nanti sementara saya kirimkan dulu ke grup WA dulu aja. Baik, untuk presensi saya udah capture ini yang hadir. Tadi ada satu orang lagi, cuman saya tadi udah capture juga. Ini ada pesan. Oh ya, baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kita akan bahas lagi. Oh ya, mungkin nanti kita bahas aja kalau kita kesepakatan aja ya kalau misalnya karena untuk bulan Ramadan ini misalnya kita mulai jam berapa misalnya atau mungkin ada yang pengen sholat taraweh dulu atau gimana. Cuman ya jangan maksudnya biar berakhirnya juga nggak sampai malam apa mungkin materinya secukupnya aja sampai jam 9 misalnya nanti setelah Ramadan kita kebut lagi di atau mungkin kalau misalkan teman-teman punya waktu misalnya kita ganti di hari Sabtu misalnya seperti itu kalau nggak ada jadwal kita nanti cari kesepakatan aja di grup ya. Mungkin itu aja yang bisa kita diskusikan dan saya sampaikan. Saya masih kesempatan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Atau mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap semangat untuk belajar dan jaga sehat selalu. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Jaga sehat selalu ya teman-teman ya. Ya, silahkan kalau mau live dari Zoom. Terima kasih.